Oke, pembahasan nomor 2 ya. Nomor 2 itu sudah diketahui bahwa gaya atau lambangnya F itu adalah 5 Newton. Kemudian jaraknya kan 10 meter. Jadi berapakah usahanya? Usahanya itu adalah W sama dengan F kali S, sehingga hasilnya adalah 50 Joule. Nomor selanjutnya di bawahnya nomor 3 ya. Diketahui bahwa F1 itu 12, F2 nya 2 Newton dan arahnya berlawanan seperti ini. Nah, karena berlawanan kita ingat lagi kalau berbeda arah berarti dikurangkan. Jadi F nya itu 12 dikurangi 2. W sama dengan F kali S. Jadi 12 dikurangi 2 itu kan 10 ya. Jadi 10 kali 5 itu adalah 50 Joule, sama. Karena nanti dia geser 5 meter. Oke, mulai yang nomor 4. Di situ sudah mulai membahas tentang energi. Di soal itu dikatakan bahwa sepeda itu punya massa 40 kg, kemudian dengan kecepatan 10 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah berapa energi kinetik. Oke. Ini adalah massa, kemudian V atau kecepatan. Nah, EK itu sama dengan setengah kali massa kali kecepatan dikuadratkan. Jadi setengah dikalikan dengan 40 dikali 10 kuadrat. Dicoret dapat 20 dikali 100. Jadi jawabannya adalah 2000 Joule, atau kita juga boleh mengatakan 2 kilojoule. Oke, selanjutnya nomor 5. Ada soal pepaya masanya setengah kilogram tergantung pada ketinggian 2 meter. Jika gravitasinya 10 meter per sekon, berapakah energi potensialnya? Anak-anak semuanya, kita harus mengingat bahwa yang disebut dengan energi potensial itu kita acuannya adalah kedudukannya atau ketinggiannya. Kalau dia memiliki tinggi, pokoknya lebih dari di atas tanah gitu, maka dia memiliki energi potensial, berbeda dengan EK atau energi kinetik. Kalau energi kinetik itu berbasisnya kita lihatnya dia bergerak. Segala sesuatu yang bergerak itu dia memiliki EK. Kalau dia punya ketinggian, berarti dia memiliki energi potensial. Diketahui massa sama dengan 0,5. Kemudian di bawahnya ada ketinggian itu H 2 meter, dan juga G gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat. EP itu sama dengan M kali G kali H, maka setengah dikali 10 dikalikan dengan 2. Jawabannya adalah 10 Joule. Jadi besarnya energi potensialnya adalah 10 Joule. Oke, nomor 6. Ini ada sebuah benda masanya setengah, terus jatuh bebas dengan ketinggian 6 meter di atas tanah. Nah, berapakah EK pada saat benda tepat 1 meter di atas tanah? Jadi nanti gambarnya seperti ini. Oke. A ini disebut posisi 1 ya. Jadi di posisi 1 ini 6 meter, kemudian B ini adalah 1 meter di atas tanah. Yang ditanyakan adalah EK-nya. Anak-anak semua, kita ulangi lagi materinya. Kalau misalkan energi potensial itu kan basisnya ketinggian ya. Jadi kalau benda di A, kalau dia punya ketinggian, itu berarti dia punya energi potensial. Tapi kalau dia diem awalnya nggak bergerak, maka benda ini tidak memiliki energi kinetik. Jadi di sini punya EP maksimal, tapi dia nggak punya EK. Kemudian ketika berada di tengah-tengah seperti ini, kan dia jatuh tuh. Kalau jatuh itu kan bergerak ya, masih punya ketinggian. Maka di sini masih punya energi potensial,
tapi energi kinetiknya dia juga punya gitu. Jadi berapakah nilai EK yang ada di sini? Kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi atau energi mekanik. Oke, Ibu lanjutkan bahwa kekekalan energi ini menunjukkan bahwa energi mekanik di titik A ini akan sama dengan energi mekanik di titik B. Nah, dituliskan EMA sama dengan EMB. EM itu apa? Energi mekanik itu adalah penjumlahan dari energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Jadi waktu di posisi A ini semua Ibu kasih tulisan A. EPA ditambah EKA akan sama dengan EPB ditambah EKB. Nah, yang bagian EPA, energi potensial, itu rumusnya dijabarkan M kali G kali H ditambah 0. Kenapa 0? Karena benda kalau dia diem di atas gitu dia nggak memiliki kecepatan, makanya dia hasilnya langsung 0. Kalau kecepatannya 0 itu semua dikalikan 0 tuh hasilnya 0. Lalu MGH lagi, nah di sini dituliskannya langsung EKB, tidak usah dijabarkan setengah MV kuadrat karena ini nanti yang akan kita cari hasilnya. Kemudian bawahnya masanya setengah, gravitasi 10, ketinggian yang 6, pertama yang A. Kemudian yang B setengah kali 10 kali ketinggian 1 ditambah EKB. Jadi 30 tambah 0 sama dengan 5 tambah EK. Nanti 5-nya ini pindah ruas jadi minus. Jadi EK-nya adalah 25 Joule. Seperti itu. Atau bisa juga dengan cara cepat kayak EK sama dengan M kali G dalam kurung H2 dikurangi H1. Ini sama saja. Jadi EK di B itu adalah setengah kali 10 dalam kurung 6 kurangi 1 sama dengan 5 kali 5. Jadi berapa? 25 Joule. Seperti ini. Oke, nomor selanjutnya ini nomor yang terakhir. Jadi, karena banyak yang nanya, gravitasi itu berapa toh Bu? Kalau nggak ada di soal, gravitasi itu nilainya adalah 10. Jadi kalau misalkan kalian searching di internet gitu, biasanya gravitasi itu nilainya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Tapi kalau kita masih di jenjang SMP gitu ya, biasanya kita melakukan pembulatan. Jadi nanti hasilnya adalah 10. Kalau misalkan kita besok SMA ataupun kuliah gitu, nah itu bisa jadi langsung menggunakan yang 9,8 gitu. Tapi kalau di SMP kalau misalkan di soal itu tidak ada, maka kita ibaratkan gravitasi itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Untuk yang nomor terakhir, ini sudah diketahui bola atau lingkaran ini yang A di posisi A dengan ketinggian 5 yang memiliki massa 5 kg, kemudian dia turun ke bawah jatuh sampai pada ketinggian 3 meter. Ini berapakah nilai EK-nya atau energi kinetiknya? Maka kita bisa menggunakan kekekalan energi yang energi mekanik A di titik A itu akan sama dengan energi mekanik di titik B. Jadi kalau untuk menyelesaikan sebuah soal yang dia itu memiliki ketinggian dan juga dia bergerak, maka benda itu tuh memiliki energi kinetik dan memiliki energi potensial. Sehingga berlakulah energi mekanik ini. Energi mekanik itu kan energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Jadi benda ini ada energi potensialnya, ada energi kinetiknya, dan nilai energi mekaniknya nanti dapat diketahui. Nah, energi mekanik di A, ini caranya adalah EP di A ditambah dengan energi kinetik di A akan sama dengan energi mekanik di B itu adalah energi potensial di B ditambah energi kinetik di B. Sampai sini dulu. Jadi karena energi mekanik itu nilainya adalah sama semuanya, maka ketika di posisi A, B, ataupun di sini ada lingkaran lagi nanti C,
maka di situ energi mekaniknya itu sama semuanya, jadi bisa kita sama dengankan seperti itu. Jadi EPA ditambah EKA akan sama dengan EPB ditambah EKB, atau nanti misalkan masih ada yang C itu akan sama dengan juga EPC ditambah EKC. Kita masukkan, karena yang ditanya adalah EK di posisi B. EK di posisi B ini nanti tidak usah kita jabarkan rumusnya. Maksudnya seperti ini, EP itu kan energi potensial, itu kan MGH, karena posisi kedudukannya M kali G kali H akan ditambah dengan, harusnya seperti ini ya, setengah MV kuadrat akan sama dengan MGH ditambah langsung ditulisnya EKB, karena kita mencari dia yang EKB. MGH kita masukkan yang di posisi A, masanya 5, gravitasinya 10, hanya adalah 5, ditambah dengan setengah MV kuadrat. Oh ya, ini 5. V itu kan nggak ada ya. Kalau di sini kalau tidak ada, oh bukannya tidak ada sih. Benda itu kalau mula-mula diam itu dia nggak memiliki kecepatan, maka dia adalah 0. 5 kali 10 kali yang kedua ini hanya adalah 3. Oke, 250 ditambah 0 akan sama dengan 5 kali 3, 15 ya. Nah, EKB. Tinggal dipindahkan ruas, sebelah nyebrang ke kiri, maka dia dikurangkan. Sehingga jawabannya adalah 100 Joule. Seperti itu. Untuk yang nomor sebelumnya Ibu kan sudah mengajarkan kalau pengen cara cepat nyari EKDB itu juga bisa. Gimana caranya? Nanti tinggal M kali G dalam kurung hanya dikurangi dari H awal. H yang paling tinggi ya. H yang paling tinggi dikurangi nanti H yang rendah. Jadi masanya 5 kali gravitasinya 10 dikurangi 5, dalam kurung 5 dikurangi 3. Jadi 5 kali 10 dalam kurung 2. Jadi 100 Joule. Nanti sama saja nilainya. Seperti itu. Ini pokoknya yang tinggi kurangi yang rendah gitu aja deh.